Rina adalah seorang suster muda yang baru. Ditugaskan di sebuah klinik tua di pinggiran kota. Klinik itu sudah jarang dipakai. Hanya buka saat malam untuk pasien-pasien darurat. Banyak perawat menolak ditempatkan di sana karena katanya ada penunggu maghrib. Tapi Rina tak percaya hal-hal gaib. Ia hanya ingin bekerja dengan baik. Hari pertamanya, Rina datang tepat pukul 5 sore. Matahari mulai turun. Sinar jingga menyelimuti bangunan usang dengan cat yang mulai terkelupas. Daun-daun kering beterbangan ditiup angin. Seorang satpam tua menyambutnya dengan raut wajah murung. "Kalau bisa, jangan lewat maghrib di dalam, Neng," kata satpam itu pelan. Rina tersenyum. "Kenapa, Pak? Di sini pernah ada perawat yang mati dibunuh. Arwahnya nggak pernah tenang." Rina hanya mengangguk sopan. Tapi rasa penasaran mulai menggelayuti pikirannya. Ia melangkah masuk ke ruang jaga. Dindingnya lembab, aroma obat bercampur bau besi tua. Tak lama, suara bel klinik berdentang pelan. Tak ada orang. Ia memeriksa kamera, kosong. Hanya lorong gelap yang terlihat. Jam menunjukkan pukul 18. Langit menggelap. Tiba-tiba, lampu lorong redup. Rina mendengar suara langkah pelan. Seperti sepatu suster yang menyentuh lantai keramik. Ia berdiri. Nafasnya tercekat. "Suster," bisik suara perempuan dari balik tirai ruang praktik. Padahal, ia sendirian. Dan saat ia menoleh ke kaca jendela ruang administrasi, ia melihat bayangan wanita berseragam putih berdiri membelakanginya. Diam. Malam itu, setelah melihat bayangan di kaca, Rina mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Ia memaksa tersenyum sambil kembali ke meja jaga, tapi tubuhnya gemetar. Sunyi menyelimuti klinik, hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Namun, rasa penasaran memaksanya berjalan ke ruang praktik paling ujung, ruang yang katanya dulu digunakan oleh suster Rina sebelum ia dibunuh. Saat membuka pintunya, aroma menyengat langsung menyergap hidungnya. Bukan bau obat, tapi bau besi dan amis seperti darah lama. Lampu ruangan itu berkedip-kedip, menambah kesan mengerikan. Rina melangkah perlahan ke dalam. Tiba-tiba, ia melihat bekas merah kecoklatan membentuk jejak di lantai, memanjang dari ranjang periksa ke arah pojok ruangan. Ia berjongkok, menyentuhnya. Masih basah. Ini, darah. Langkah kakinya membeku saat ia mendengar bunyi seretan besi dari belakang. Ketika ia menoleh, ranjang periksa itu bergerak sendiri, geser perlahan ke kanan. Memperlihatkan bekas tangan berdarah yang membekas di dinding putih. Seolah seseorang pernah meronta di sana. Jantung Rina berdegup kencang. Ia mundur dengan napas tersengal. Lalu suara itu datang lagi. "Tolong saya." Lembut, seperti desahan napas terakhir. Saat ia melihat ke cermin kecil di dinding, bayangan seorang wanita berseragam putih, dengan wajah penuh luka dan darah menetes, berdiri tepat di belakangnya. Rina menjerit. Tapi saat ia berbalik, ruangan kosong. Tak ada siapa-siapa. Hanya jejak darah yang masih mengarah ke dinding. Dan jam di tangannya menunjuk tepat pukul 18.10. Sejak malam itu, Rina tidak bisa tidur. Wajah wanita berdarah yang dilihatnya di cermin terus menghantui pikirannya. Tapi anehnya, saat ia menceritakan kejadian itu pada rekan medis di puskesmas pusat, semua hanya diam, seolah sudah tahu, tapi enggan membahasnya. Seorang suster senior akhirnya bicara pelan. "Kalau kau masih jaga malam di klinik itu, ingat satu hal, jangan berada di dalam saat jam 7 malam." "Kenapa?" tanya Rina gugup. Suster Rina dibunuh tepat jam 7 di ruang praktik. Sejak itu, arwahnya sering muncul tepat saat azan maghrib. Selesai dan menghilang ketika jam menunjukkan pukul 19. Kalau kamu masih ada di dalam ruangan saat itu, dia akan menganggapmu pengganti. Rina menelan ludah. Ia tak pernah percaya hal mistis. Tapi semua yang ia alami mulai terasa terlalu nyata. Malam berikutnya, ia kembali bertugas. Ia memutuskan membawa jam dinding kecil dan menaruhnya di meja jaga. Waktu menunjukkan pukul 17.45. Setengah jam berlalu. Klinik mulai terasa dingin. Hening. Tak ada pasien. Hanya suara detik jam yang semakin membuat gelisah. Pukul 18.59. Tiba-tiba,
listrik padam. Rina berdiri ketakutan dalam gelap. Ia menyalakan senter dari ponsel dan menatap jam kecilnya, jarumnya. Perlahan bergerak ke angka 7. Saat itu pula, terdengar suara berat dan pelan, "Kau menggantikanku, ya?" Rina membalikkan badan. Seorang wanita berseragam putih. Rambut panjang kusut menutupi wajah. Berdiri tepat di depan meja jaga. Lampu tiba-tiba menyala kembali, dan sosok itu menghilang. Tapi jam kecil di meja kini retak. Dan jarumnya berhenti di pukul 19. Rina jatuh terduduk. Ia menangis dalam diam. Sejak saat itu, ia bersumpah tak akan pernah berada di dalam klinik saat jam 7 malam. 3 hari setelah insiden jam 7 malam itu, Rina mendapat tugas jaga malam kembali. Walau ketakutan, ia tak punya pilihan lain. Semua staf sedang bergiliran cuti. Kali ini ia datang lebih awal dan membawa air doa. Juga jimat kecil pemberian ibunya. Malam itu, hujan deras mengguyur. Suasana makin mencekam, dan jarum jam belum juga menunjukkan pukul 6. Rina menghabiskan waktu membaca catatan pasien lama yang ditemukan di laci. Di antara berkas yang lusuh dan berdebu, ia menemukan satu nama yang mencolok, Bapak Sarmo, pasien terakhir Suster Rina. Tepat pukul 17.45, bel depan berbunyi. Seorang pria tua dengan tubuh bungkuk masuk perlahan. Membawa payung bambu basah kuyup. "Permisi. Saya mau periksa luka lama saya, seperti dulu," katanya dengan suara berat. Rina mempersilakan, walau perasaannya tak enak. Saat ia menyiapkan peralatan, pria tua itu melihat ke dinding dan berkata tanpa menoleh. "Dulu saya sering ke sini, waktu suster itu masih hidup. Suster Rina. Dia yang paling sabar." Rina terdiam. "Bapak kenal almarhumah Suster Rina?" Pria itu hanya tersenyum, lalu duduk dan membuka kemejanya. Tapi, tidak ada luka. Tubuhnya bersih. Rina bingung. "Pak, katanya mau periksa luka." "Saya hanya ingin lihat. Apakah dia masih di sini?" jawabnya lirih. Tiba-tiba, jam berdentang pukul 18. Hujan makin deras. Lampu mulai berkedip. Pria tua itu berdiri. "Saya yang terakhir lihat dia hidup. Dan saya juga yang terakhir dengar teriakannya." Rina menatapnya dengan kaget. "Bapak, maksudnya apa?" Pria itu menunduk. "Saya bukan pelakunya. Tapi saya lihat siapa yang bunuh dia. Tapi saya takut. Saya diam. Sampai sekarang." Seketika suara pintu ruang praktik terbanting sendiri. Dari dalam, terdengar isakan pelan dan langkah kaki mendekat. Pria tua itu menggigil. "Dia datang. Dia tahu aku di sini." Rina menatap ke lorong dan melihat Suster Rina dengan wajah pucat penuh darah, berdiri diam, menatap tajam ke arah mereka berdua. Pria tua itu jatuh terduduk. "Ampuni saya," katanya berulang-ulang. Saat kilat menyambar jendela, sosok itu menghilang. Tapi di dinding, muncul tulisan berlumur darah. "Dia tahu siapa yang membunuhku." Setelah kejadian dengan pria tua yang mengaku sebagai pasien terakhir, Rina mulai sering bermimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat koridor klinik dipenuhi lilin menyala. Dan di ujungnya berdiri sosok perempuan berseragam putih. Menatapnya dengan mata kosong dan darah menetes dari dagu. Mimpi itu berulang 3 malam berturut-turut. Dan anehnya, setiap ia terbangun, bau lilin terbakar selalu tercium di kamarnya, padahal ia tak pernah menyalakan apapun. Malam berikutnya, saat kembali berjaga di klinik, hujan turun rintik-rintik. Klinik terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Pukul 18.10, listrik padam mendadak. Saat Rina menyalakan senter, ia terpaku, lilin-lilin kecil menyala sendiri. Berjajar rapi di sepanjang koridor menuju ruang praktik lama. Seolah mengarahkan langkahnya. "Siapa yang menyalakan ini?" gumamnya dengan suara gemetar. Dengan langkah berat, Rina mengikuti jejak cahaya itu. Semakin dekat ke ujung koridor, ia melihat bayangan seseorang berdiri membelakanginya di tempat, persis seperti dalam mimpinya. Perlahan, sosok itu menoleh. Suster Rina. Wajahnya penuh luka sayatan, darah segar menetes dari bibirnya. Matanya seolah memohon, tapi mulutnya bergerak tanpa suara. Rina ketakutan, namun juga penasaran. Ia mendekat, dan tiba-tiba semua lilin padam bersamaan. Gelap total. Dalam gelap, terdengar bisikan. "Catatan. Di bawah ranjang." Saat lampu kembali menyala,
koridor kosong. Lilin-lilin telah menghilang. Tapi pesan itu jelas. Dengan gemetar, Rina berlari ke ruang praktik tua. Menarik ranjang periksa ke samping. Dan menemukan sebuah kotak kayu tua berdebu. Di dalamnya, terdapat buku catatan harian. Halaman terakhir bertanggal malam sebelum Suster Rina meninggal. Di situ tertulis, "Aku tahu siapa dia. Tapi jika aku membongkar, aku akan dibungkam. Jika aku mati malam ini, semoga arwahku menemukan jalan untuk bersuara." Dan di bawah kalimat itu, tertulis sebuah nama. Dr. Anugroho. Nama yang tertulis di halaman terakhir catatan harian itu membuat jantung Rina berhenti sejenak. Dr. Anugroho. Ia adalah kepala dokter yang dulu memimpin klinik tua itu, dan sekarang menjabat sebagai kepala puskesmas pusat tempat Rina bekerja. Pikiran Rina kacau. Tak ada yang pernah mencurigai dokter itu. Orang-orang menghormatinya, menyebutnya pahlawan kesehatan di desa. Tapi tulisan Suster Rina tak mungkin bohong. Rina merasa arwah itu ingin menyampaikan sesuatu. Menyelesaikan sesuatu. Malam berikutnya, Rina nekat kembali ke klinik. Kali ini ia ingin mencari buku rekam medis lama. Karena dari rumor yang ia dengar, Dr. Nugroho biasa menyimpan data pasien. Khusus di lemari besi yang sudah lama tak dibuka. Dengan kunci cadangan yang ia temukan di meja arsip, ia membuka lemari besi tua yang berkarat. Di dalamnya, ada tumpukan map usang dan beberapa catatan rekam medis yang tak biasa. Satu map berwarna merah membuatnya terpaku. Di situ tertulis, "Pasien khusus, RAS." Saat Rina membuka halaman demi halaman, ia membeku. Nama pasien itu adalah Rina Ayu Suryani, nama lengkap Suster Rina yang meninggal. Anehnya, dalam catatan itu, Suster Rina tercatat bukan sebagai staf, melainkan sebagai pasien psikiatri rahasia yang ditangani langsung oleh Dr. Nugroho. Di dalamnya tertulis, keterangan, mengalami halusinasi, paranoia, serta mengaku menemukan pelanggaran etik dokter. Rina terkejut. Apakah ini upaya menjatuhkan kredibilitas Suster Rina sebelum ia dibungkam? Di akhir berkas, ada halaman tambahan bertanda tangan Dr. Nugroho. "Jika dia terus berbicara, reputasi saya hancur. Tidak ada jalan lain. Ini demi nama baik klinik dan masa depan saya." Tangan Rina gemetar. Buku itu adalah bukti bahwa kematian Suster Rina bukan kecelakaan atau perampokan seperti rumor yang tersebar. Tiba-tiba, lampu padam. Suara sepatu berdeci terdengar dari belakang. Rina menoleh, dan di hadapannya berdiri Suster Rina, penuh luka, tapi tersenyum. Ia menunjuk ke buku itu, lalu menghilang dalam cahaya kilap petir yang menyambar dari jendela. Rina menangis. Ia tahu kini arwah itu tidak hanya ingin dikenang, tapi ingin kebenaran diungkapkan. Rina tak bisa diam. Setelah membaca dokumen rekam medis palsu dan catatan rahasia Dr. Nugroho, ia yakin kematian Suster Rina adalah pembunuhan terencana. Tapi melaporkan seseorang sekuat dan seberpengaruh Dr. Nugroho bukan perkara mudah. Tanpa bukti fisik, ia bisa dianggap mengada-ada, atau lebih buruk, dijadikan sasaran berikutnya. Malam itu, Rina kembali ke klinik tua, membawa semua dokumen ke meja jaga. Pukul 17.50. Ia menatap jam dinding dan menunggu. Bukan karena tak tahu bahaya, tapi karena ia merasa tak sendiri lagi. Pukul 18, azan maghrib berkumandang. Lampu redup. Hembusan angin dingin menyapu ruangan. Jam dinding berdetak pelan. Detik demi detik. Lalu terdengar suara langkah. Lembut, berirama, seperti suara sepatu suster. Rina berdiri. Tubuhnya gemetar tapi ia tetap tegak. Dari lorong gelap, sosok Suster Rina muncul. Kali ini wajahnya tak seteror sebelumnya, tetapi penuh kesedihan. Tangannya menunjuk ke satu titik, meja tua tempat laci arsip. Rina berjalan perlahan ke sana, membuka laci, dan menemukan sebuah flash disk kecil berlapis isolasi hitam. Saat ia menyalakannya di laptop, muncul satu rekaman video. Kamera pengawas dari malam kejadian. 12 tahun lalu. Terlihat jelas, Dr. Nugroho masuk ke ruang praktik. Beradu mulut dengan Suster Rina. Lalu mendorongnya dengan keras. Kepala Suster Rina membentur meja besi. Ia tak bergerak. Dan dokter itu hanya diam, lalu mengambil sarung tangan dan menghapus semua jejak darah. Bukti itu nyata. Saat video usai, Rina menoleh. Sosok Suster Rina masih berdiri. Tapi kini, perlahan,
tubuhnya mulai bersinar redup. Lalu menghilang perlahan bersama suara bisik lembut. Terima kasih. Kini aku bisa pergi. Jam menunjukkan pukul 18.59. Rina menunduk, air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, malam itu berlalu tanpa jeritan. Tanpa bayangan, tanpa lilin. Hanya keheningan yang terasa. Dan kedamaian. Beberapa minggu kemudian, video itu dikirimkan secara anonim ke media dan polisi. Dr. Nugroho ditangkap. Nama Suster Rina dipulihkan. Sebuah plakat kecil diletakkan di klinik tua itu. Untuk Suster Rina Ayu Suryani yang mati dalam kebenaran dan hidup dalam kenangan.